Baiklah, soal yang pertama yaitu tentang analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, nah bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau project based learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Nah, jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan, media inovatif apa yang akan digunakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang integrasi Project Based Learning atau PJBL dan Problem Based Learning atau PBL dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA, khususnya dalam konteks kurikulum deep learning. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, mengajarkan toleransi dan kerukunan tidak cukup hanya melalui ceramah ataupun hafalan konsep, namun melainkan pengalaman belajar aktif, kontekstual, dan reflektif. Kurikulum deep learning menuntut pemahaman mendalam dan aplikatif. Dan pendekatan Project Based Learning atau PJBL maupun Problem Based Learning atau PBL sangat efektif untuk tujuan ini karena mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama lintas perbedaan, dan menciptakan solusi yang konkret terhadap masalah sosial yang nyata. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pemilihan model. Model yang saya pilih yaitu Project Based Learning atau PJBL. Saya memilih ini karena materi ini membutuhkan tindakan nyata untuk memperkuat nilai toleransi, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menghasilkan produk sosial yang bisa berdampak. Yang ketiga yaitu ada tahapan-tahapan penerapan PJBL. Baiklah, tahapan-tahapan penerapan PJBL ini terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu tahapan yang pertama ada penentuan pernyataan esensial. Contohnya misalnya pertanyaan, nah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. Baiklah, yang tahapan yang kedua yaitu perencanaan proyek. Nah, siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen lintas agama dan latar belakang. Nah, masing-masing kelompok diminta untuk melakukan observasi lingkungan sosial sekolah, mengidentifikasi masalah nyata dan misalnya sikap eksklusif, stereotip, atau kurangnya interaksi antar agama. Tahap yang ketiga yaitu penyelidikan dan eksplorasi. Nah, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi dari narasumber, misalnya guru agama, tokoh agama, dan lain-lain. Yang kedua, observasi lapangan, diskusi panel kecil, dan studi literatur. Tahap yang keempat yaitu pengembangan produk atau prototip. Setiap kelompok membuat proyek seperti misalnya video kampanye, toleransi, buku saku lintas iman, dan membuat tema yang bertema Unity in Diversity. Produk ini harus mencerminkan nilai toleransi, dialog, dan empati. Tahap yang selanjutnya yaitu presentasi proyek. Nah, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil karya kelompok mereka dalam pekan toleransi yang dihadiri oleh guru, siswa, dan tokoh masyarakat. Ini memberikan makna sosial dan pengalaman nyata. Tahap yang keenam yaitu ada refleksi dan evaluasi.
Siswa menulis refleksi individu, misalnya apa yang mereka pelajari dan apa tantangan selama berinteraksi dengan teman beda keyakinan. Yang ketiga, bagaimana proyek ini bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap kerukunan. Nah, guru juga memberikan umpan balik formatif menggunakan rubrik yang mencakup kolaborasi, kreatif, pemahaman, nilai-nilai agama, dampak sosial dalam proyek. Yang selanjutnya yaitu media dan inovasi yang digunakan. Nah, medianya yang pertama ada digital, yaitu Canva untuk membuat video kampanye. Yang kedua ada Google Docs, yaitu kolaborasi antar anggota. Yang ketiga ada Quizzes, yaitu digunakan untuk evaluasi formatif interaktif. Podcast, nah jika siswa ingin membuat rekaman diskusi lintas iman, maka siswa harus menggunakan podcast tadi. Yang selanjutnya yaitu media sosial sekolah. Nah, hasil proyek dipublikasikan lewat IG atau FB sekolah untuk memberi pengaruh luas dan apresiasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alasan dan argumen. Nah, alasan dan argumen penguatan. Yang pertama ada kognitif. Siswa belajar dari realitas sosial, bukan hanya teks agama. Yang kedua afektif, membangun empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga ada psikomotor, melatih kreativitas kerja tim dan literasi digital. Yang keempat nilai PAI, menginternalisasikan ajaran Islam yang menekankan tasamuh, toleransi, ukhuwah atau insaniah, yaitu persaudaraan kemanusiaan dan rahmatul lil alamin. Baiklah, soal yang kedua itu tentang inovasi budi pekerti era digital. Nah, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang inovasi pembelajaran budi pekerti di era digital. Harus mampu menjawab tantangan maraknya cyberbullying dan penyebaran konten negatif di kalangan remaja. Sebagai calon pendidik, saya melihat bahwa pembelajaran budi pekerti perlu diintegrasikan dengan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, seperti misalnya sifat jujur, sidik bertanggung jawab atau amanah, menjaga kehormatan orang lain atau ifah, dan menghindari gibah serta fitnah. Strateginya yaitu dengan menggunakan pendekatan blended learning. Nah, di mana pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga melalui platform digital yang interaktif. Materi budi pekerti dikaitkan langsung dengan etika bermedia sosial, menggunakan studi kasus nyata tentang cyberbullying dan menuntun siswa untuk menganalisis peristiwa secara kritis berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Selain itu, pembentukan karakter etika digital dapat diperkuat melalui proyek digital reflektif serta membuat kampanye bijak di dunia maya menggunakan video pendek, infografis atau podcast yang disebarluaskan melalui media sosial sekolah. Siswa juga diajak membuat kode etik digital Islami yang disepakati bersama dan diterapkan dalam komunitas belajar mereka. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan teladan nyata dalam bersikap bijak secara daring dan membangun peer mentoring agar siswa saling mengingatkan dalam ruang digital. Strategi ini tidak hanya memperkuat pemahaman nilai, tapi juga membentuk habitus baru di kalangan remaja agar menjadi pengguna media digital yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sesuai ajaran Islam.